Bab 677. Jauhi hantu dan dewa. Sebagai seorang dokter Tiongkok tua, Tuan Tang juga memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas dia tahu bahwa situasi Ting Chen tidak sederhana. Louis Lu terdiam dan berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" "Ingin." Tuan Tang mengangguk. Tidak hanya Tuan Tang, tetapi Di Wu dan yang lainnya mengangguk. Tentu saja mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada Ting Chen dan di mana Louis Lu menemukan Ting Chen. Louis Lu berpikir sejenak dan merasa tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Jadi dia berkata, "Apakah kamu percaya pada hantu?" "Hantu?" Mata semua orang melebar. Sekarang zaman modern. Dari mana datangnya hantu dan dewa? Bukankah secara ilmiah terbukti bahwa hal-hal ini tidak ada? Melihat mereka tidak mempercayainya, Louis Lu bertanya lagi, "Bagaimana dengan para ahli bela diri? Pernahkah kamu mendengar tentang mereka?" "Tentu saja di kerajaan naga kita. Sama terkenalnya dengan ahli bela diri. Tetapi dalam kenyataannya." Di Wu yang berbicara. Louis Lu tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa ada ahli beda diri. Mengapa kamu tidak percaya pada hantu dan dewa?" Di Wu menjawab, "Aku merasa bahwa ahli bela diri adalah sekelompok penipu yang menggunakan gagasan takhayul dari generasi yang lebih tua untuk menipu uang dengan berbagai cara." Tidak hanya Di Wu yang berpikir seperti ini. Kebanyakan dari mereka berpikir seperti ini. Para ahli negara naga sama terkenalnya dengan para ahli bela diri. Tetapi semua orang merasa bahwa para ahli bela diri benar-benar mampu. Asan mengapa mereka memiliki reputasi yang begitu besar? Mungkin karena mereka disembah oleh orang-orang bodoh yang mudah ditipu. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Memang benar bahwa para penipu itu paling suka memanfaatkan dua identitas. Yang satu adalah seorang dokter hebat, dan yang lainnya adalah ahli bela diri. Secara kebetulan, Louis Lu memiliki keduanya. Padahal di negara Long, posisi ahli bela diri selalu tidak jelas. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Mungkin hanya para ahli di Kunlun yang tahu betapa menakutkannya seorang ahli yang kuat. Namun Di Wu dan yang lainnya sama sekali tidak memiliki akses ke hal-hal ini. Mereka hanya berpikir bahwa yang digunakan para ahli adalah penipuan. Jadi wajar saja mereka tidak percaya akan keberadaan hantu dan dewa. Louis Lu tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang ahli? Apakah kamu seorang ahli?" Mendengar kata-kata Louis Lu, Di Wu dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan menatap Louis Lu dengan curiga. Setelah beberapa saat, Di Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Lu pasti bercanda dengan kami. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Kamu tidak terlihat seperti penipu seperti itu. Lalu menurutmu apakah aku terlihat seperti dokter ajaib?" "Tidak." Di Wu secara tidak sadar ingin mengatakan kata "tidak seperti", tetapi kemudian berhenti berbicara. Karena Louis Lu memang tidak seperti dokter ajaib. Dokter ajaib mana yang tidak berusia lebih dari 50 tahun? Dengan rambut beruban. Seseorang semuda Louis Lu sama sekali tidak meyakinkan. Tapi faktanya Louis Lu adalah dokter ajaib. Jadi Di Wu menutup mulutnya dengan bijaksana. Louis Lu berkata, "Demikian pula, kamu tidak akan mempercayaiku ketika aku mengatakan aku adalah seorang ahli. Tetapi sebenarnya aku adalah seorang ahli. Bukan seperti yang kamu duga ahli yang tidak jelas." "Ahli yang tidak jelas?" Di Wu berkata dengan tajam. "Tetapi tidak ada niat jahat. Hanya mengatakan kebenarannya." Louis Lu tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba meletakkan jarinya di dahi Di Wu dan melihat ada cahaya berkedip.
Dili Wu tampak kehilangan jiwanya. Menurutmu apa ini? Apakah ini tipuan? Ini disebut Taoisme. Louis Lu menjelaskan. Dili. Orang-orang di sekitar mendorong Dili Wu beberapa kali dengan ragu. Dan mereka terkejut melihat Dili Wu tidak bergerak. Seolah-olah menahan tubuh. Karena mereka tahu karakter Dili Wu. Meskipun mereka mudah bereaksi berlebihan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama dengan Louis Lu dan memainkan permainan yang membosankan. Louis Lu menepuk dahi Dili Wu lagi. Dili Wu terbangun dengan kaget. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia bisa mendengar suara Louis Lu tadi. Tapi tubuhnya seperti dikendalikan oleh Louis Lu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini jelas bukan tipuan. Tapi metode Tao seperti yang dikatakan Louis Lu barusan. Ternyata Tao benar-benar ada. Tuan Lu benar-benar kuat, seru Dili Wu. Sekarang dia percaya bahwa ahli Tao benar-benar mampu. Louis Lu berkata sambil tersenyum, masih banyak keberadaan misterius di negara naga kita. Yang semuanya terkait dengan budaya kuno. Kamu harus bangga menjadi keturunan negara naga. Itu harus. Aku selalu bangga dengan darah kerajaan nagaku, kata Dili Wu sambil menepuk dadanya. Setelah mendengarkan begitu lama, Tuan Tang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Louis Lu. Dan berkata dengan heran, kakak Lu maksudmu Ting Chen seperti itu karena hantu dan dewa. Setelah mengatakan begitu banyak, itu dapat dianggap sebagai pokok permasalahan oleh Tuan Tang. Baru saja Louis Lu membuktikan bahwa ahli benar-benar ada. Bukankah tujuan utamanya hanya untuk meyakinkan mereka bahwa hantu dan dewa juga benar-benar ada? Dan pertanyaan ini berkisar pada penyakit Ting Chen. Jadi Tuan Tang dengan cepat memahami poin kuncinya. Louis Lu menatap Tuan Tang dengan puas. Dan berkata, memang yang tua yang lebih berpengalaman. Tuan Tang dapat memahami gagasan utamanya. Alasan mengapa aku memberitahumu ini adalah karena aku takut kalian mengatakan kalau aku menyombongkan diri. Jadi Louis Lu menceritakan apa yang terjadi di rumah itu. Benar-benar seperti yang dia katakan. Jika tidak ada bayangan sebelumnya, semua orang pasti akan berpikir bahwa dia berbicara omong kosong. Tapi sekarang, sangat mudah untuk mempercayai kata-kata Louis Lu. Tuan Tang merenung dan berkata, benar-benar mendebarkan. Tidak heran orang dahulu mengatakan jauhi hantu dan dewa. Ternyata masuk akal. Louis Lu melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang ada beberapa tagihan yang harus kuterima. Bersambung.